mengatakan di belenggunya syaitan itu jamaah sekalian dua makna, makna hakiki, makna majazi. Makna hakiki betul-betul dirantai, diborgol sehingga dia tidak bergerak. Ada makna majazi. Makna majazinya apa? Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan sekencang peredaran darah yang ada di dalam tubuh. Darah ini akan mengalir dengan kencang ketika asupan makanan, asupan minuman masuk terus ke dalam tubuh. Ketika banyak makan, banyak minum, darah mengalir, maka syaitan juga ikut di situ. Tetapi ketika orang tidak makan, tidak minum, jamaah sekalian, melambat itu aliran, maka syaitan terbelenggu, setan terbatasi untuk menggoda manusia. Karena Rasul bilang, Inna syaitana yajri fibni adama majrad dam. Setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ketika Ramadan, ketika puasa, itu ditutup, maka setan tidak bisa berbuat banyak. Maka ibadah luar biasa. Kalaupun masih ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, padahal dibelenggu, padahal setannya sudah diikat, mungkin saja karena memang dia setannya. Kita mau bilang apa? Karena setan itu minal jinnati, dari jin dan manusia. Dari situ jamaah sekalian lahirlah pribadi yang soleh, pribadi yang memiliki spiritualitas tinggi. Sholat jamaah dilakukan, Quran dibaca setiap hari. Tadi kita dengar ada jamaah yang menyumbang untuk buka puasa, kita infak, kita sedekah. Ini luar biasa sekali, tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Tiba-tiba berubah nih suasana jamaah sekalian, bukan hanya di Serdang, bukan hanya di Asyuhada, tapi di seluruh dunia. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tiba-tiba spiritualitasnya itu meningkat secara pribadi. Alhamdulillah. Ada dimensi yang lain yang disebut dengan namanya dimensi sosial, dimensi komunal. Karena Islam ini tidak hanya ajaran yang berlaku bagi individu, tapi Islam juga mengatur bagaimana cara bermuamalah, cara berinteraksi jamaah sekalian. Ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, afsus salam, sebarluaskan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, tunaikan salat malam di malam hari ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya masuk surga dengan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan hadis ini jamaah sekalian, ada dua dimensi. Afsus salam, wahai manusia, kata Rasul ketika pertama kali datang ke kota Madinah, sebarluaskan salam. Ini mengatur hubungan interaksi antara orang dengan yang lain. Wasilul arham, sambung silaturahim, ini juga mengatur kita dengan orang lain. Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada yang lain, mengatur kita dengan yang lain. Wasallu bil laili wan nasu niyam, ini hubungan pribadi, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh jamaah sekalian, orang yang baik secara sosial, hubungan horizontal, dan juga dia memiliki hubungan baik secara vertikal. Ini kita belajar, sedang belajar dari madrasah puasa. Orang puasa bukan hanya jamaah sekalian soleh secara pribadi, bahkan ada di antara dimensi puasa namanya, kata Al-Imam Ibnu Humam, dia katakan syara'allahu subhanahu wa ta'ala siyam li fawaid muta'addidah. Allah syariatkan puasa berbagai macam dimensi faidahnya. Di antaranya apa jamaah sekalian? Mujiban lirrahmati wal atfi alal masakin, supaya ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta kepada siapa? Lil masakin, kepada orang-orang miskin. Bagaimana ini bisa terbentuk? Fa innahu lamma dhaqa alamal ju'i fi ba'dil awqat dzakara hadza fi umumil awqat. Ketika sedang puasa 12 jam terasa lapar, terasa haus, itu tidak enak, maka mudah-mudahan dengan latihan seperti itu dia akan menjadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial untuk bisa merasakan penderitaan orang lapar di bulan-bulan yang lain ketika tidak sedang puasa. Maka lahirlah pribadi yang soleh secara sosial. Oleh karenanya jamaah sekalian, di antara amal utama yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, ahli hadis yang hidup pada abad kedua Hijriah, dia yang melakukan kodifikasi hadis, mengumpulkan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz Khalifah. Kalau masuk Ramadan, pesan dia 4.
Dia katakan alaika bisyam wal qiyam wal Qur'an wa it'amut ta'am. Jaga puasa, jaga tarawih, jaga Quran, dan jaga ngasih makan kepada orang lain. Bahkan Imam Az-Zuhri jamaah sekalian, kalau Ramadan dia sendiri yang menghidangkan makanan untuk dinikmati oleh orang yang mau buka puasa. Ulama besar. Kenapa? Dia melihat ini amal unggulan di bulan Ramadan. Bahkan ada juga ulama-ulama yang lain, dia tidak buka puasa kecuali ada 100 atau 10 orang yang buka puasa di rumahnya. Kalau ada orang datang ke rumah, makanannya dibawa ke masjid, buka bareng-bareng dengan kaum muslimin. Ada juga seorang ulama yang lain, setiap hari Ramadan dia memberikan buka kepada 500 orang. Ketika Idul Fitri, 500 orang itu dikasih uang saku masing-masing 300 dirham. Satu dirham mungkin 300 ribu. 3 kali 5 jamaah sekalian udah berapa duit itu jamaah sekalian? Kenapa? Dia melihat amal unggulan di Ramadan itu begitu. Di hari pertama Ramadan kita melihat di satu kota di Gaza Selatan, Rafah, kiri kanan hancur semua bangunan, habis semua. Tapi ada seorang perempuan, namanya Malak apa gitu ya, ibu-ibu masih muda dia bikin buka bersama sepanjang 500 meter, menghadirkan lebih dari 5.000 orang yang baru kembali mengungsi, buka bersama. Uangnya dari mana? Uangnya dari orang Kuwait. Buka bersamanya itu jamaah sekalian tidak sekedar korma 3 biji, kemudian lontong dan gorengan, tapi kambing guling, kambingnya diguling-guling, kemudian nasi mandi, nasi matbi, pokoknya makan besar. Dia bilang apa jamaah sekalian? Dia bilang dalam kondisi apapun tidak boleh kehilangan kebahagiaan dalam bulan Ramadan. Membahagiakan orang itu ibadah yang paling besar. Afdhalul ibadah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Ibadah paling utama nyenangin orang, ngebahagiain orang, membuat orang tertawa, membuat orang bahagia. Itu yang dilakukan oleh ibu-ibu di Gaza, ibu-ibu yang ada di kota Rafah yang tadi itu, masya Allah luar biasa. Kalau di Turki lain lagi jamaah saya, ibadah sosialnya itu ada kelompok anak-anak yang baru belajar puasa. Masjid di Turki menyiapkan acara khusus bagi anak-anak yang baru belajar puasa. Yang puasanya itu 2 jam, buka dulu, nyambung lagi. Ya anak-anak TK itu jam 3 jam atau sampai lohor. Ntar lohor buka, kan seger lagi tuh, nyambung lagi puasa sampai asar. Dulu kita begitu diajarin sama ibu-ibu, mama kita. Di Turki anak-anak yang baru belajar puasa itu dijamu supaya dia semangat ibadah. Dibikin tuh ya jamuan. Di situ ada hadiah-hadiah. Jamaah sekalian, hadiahnya mantap-mantap. Ada iPhone, luar biasa. Kalau masuk ada bikin keren juga itu. Ya, apa-apa kita tuh. Nah, Masya Allah. Tapi anak-anak itu semangat. Di Gaza hari ini ketika Ramadan ada musabaqah perlombaan 40 hari sholat subuh berjamaah di masjid. Anak-anak SMP, SMA di Suriah yang baru bebas dari rezim Bashar Assad itu, jamaah sekalian, dibuat tuh bagi anak SMP lomba sholat jamaah 40 hari nggak putus, sholat subuh jamaah. Karena kan ada hadis kalau orang sholat subuh 40 hari jamaah di masjid, dia terbebas dari sifat munafik. Hadiah itu banyak sekali. Di sana ngasih sepeda itu bagi mereka yang sholat subuh berjamaah 40 hari. Nggak kaleng-kaleng jamaah sekalian, bukan hanya bisa nyebutin nama ikan. Sholat subuh jamaah 40 hari di rumah, di masjid, ya kasih sepeda, kasih ini, kasih itu. Karena ibadah sosial. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga alhamdulillah kita lebih tenang karena Ramadannya bareng. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada saudara Ustaz bilang kalau Ramadannya kompak, kita nggak bingung nentuin ganjil genap katanya. Ini ganjil malam ganjil atau malam genap? Versi siapa dulu? Ya kata ini ganjil, kata ini genap. Hari ini tahun ini nggak, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa khusyuk, bisa tenang. Tadi juga program-program yang dibuat oleh para panitia di Asyuhada mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Para donatur yang menyumbangkan hartanya diganti oleh Allah dengan lebih banyak, diganti oleh Allah dengan lebih berkah, disehatkan badannya, dijadikan keluarganya syahidah mawaddah warahmah, insyaallah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.